Halo sobat semuanya, selamat datang di podcast Ngakak Ngobrol bersama kawan-kawan. Tentu saja masih bersama saya Dia dari Direktorat Meteorologi Penerbangan. Kali ini tema kita cukup menarik nih, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Kita sudah datangkan narasumber-narasumber kita dari berbagai unit kerja. Ada Mbak Arlif, Mas Ari, Mbak Arin, Mas Dani, dan Mas Ian. Kita akan ngobrol santai nih. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan narasumber kita. Silakan dari Mbak Alif dulu, nanti bisa bergeser. Halo semuanya, saya Arlif dari unit kerja PPSDM MKG. Salam kenal. Saya Ian dari SDMO. Saya Dani dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Belawan. Arin Wah, dari di Stasiun Geofisika Manado. oke, salam kenal semoga pada semua narasumber ya. Sebelum kita bicara lebih dalam nih, mari kita samakan dulu pemahaman kita mengenai sebenarnya apa sih smart governance itu. Kita dengarkan dulu dari Mbak Arlif, silahkan. Iya Mbak Dia, menurut saya smart governance itu tata kelola pemerintahan modern yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan publik. Jadi warga bisa mengakses layanan dengan cepat, transparan, dan nggak pakai ribet lah pokoknya. Tapi bukan cuma soal teknologi, smart governance juga meningkatkan integritas, profesionalisme, dan keterlibatan masyarakat. Jadi ada kombinasi antara sistem digital dan nilai-nilai berakhlak, Mbak Dia. Betul-betul. Ada tambahannya kakak-kakak? Saya tambahin ya, smart Hmm. governance kuncinya ialah kolaborasi. Tidak bisa satu instansi jalan sendiri, harus ada kerjasama lintas sektor supaya layanan publik benar-benar terintegrasi. Oke. Simpelnya, smart Hmm. governance itu mindset baru dalam melayani publik. Lebih cepat, lebih transparan, lebih partisipatif, dan berbasis teknologi. Jadi jelas ya teman-teman, smart governance sendiri itu sebenarnya bukan cuma soal teknologi, tapi juga bagaimana etika dijalankan dan kolaborasi antara pihak yang berjalan dengan baik. Nah, supaya lebih konkret nih, mari kita bahas contoh nyatanya. Kita mulai dulu dari good practice ya. Kalau Mbak Arin, ada nggak sih gambaran good practice yang pernah Mbak Arin lihat atau Mbak Arin rasakan langsung nih di instansi BMKG khususnya? Oke, contoh pertama karena saya di geofisika yaitu tentang early warning system. Jadi peringatan dini tsunami dan gempa ini sebagai layanan digital BMKG yang memanfaatkan sensor gempa real time untuk mendeteksi potensi tsunami. Nah, data yang diperoleh ini diproses di pusat BMKG langsung disebarkan melalui TV atau aplikasi info BMKG seperti itu. Nah, manfaatnya apa sih? Untuk mengurangi resiko korban jiwa serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana. Wah, mantap banget. Emang early warning sistemnya BMKG ini emang mantap ya. Bayangin aja kalau nggak ada informasi gempa atau tsunami di sini, pasti bakalan berdampak luar biasa besar. Oke, sekarang Mas Ian, kira-kira kalau dari Mbak Arin tadi cerita soal kesiapsiagaan bencana, Mas Ian punya contoh praktik baik lainnya nggak? Tentu Budi ya, contoh praktek baik yang lain adalah transparansi data publik. Misalnya BMKG yang telah menyediakan data informasi cuaca, iklim, gempa bumi, tsunami, hingga kualitas udara secara terbuka kepada publik melalui website resmi bmkg.go.id maupun aplikasi info BMKG. Ini berarti BMKG berhasil melayani masyarakat melalui transparansi data dan kemudahan mengakses informasinya. Oke, menarik sekali Mas Ian. Transparansi data publik ini emang jadi kunci kepercayaan masyarakat ya. Nah, bicara soal fondasi digital, Mas Dani, ada nggak nih yang menyinggung-menyinggung tentang fondasi smart governance? Ada sebagai fondasi transformasi digital ya. Contohnya itu di Kominfo secara agresif membangun infrastruktur untuk mengatasi kesenjangan digital. Atau disebut digital divide, terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Seperti proyek tol langit ataupun proyek Palaparing, suksesnya proyek pembangunan jaringan serat optik nasional sepanjang 36.000 km yang dijuluki sebagai tol langit ya. Proyek ini telah diselesai dan menghubungkan 514 ibu kota, kabupaten, ataupun kota di seluruh Indonesia. Wah, mantap, mantap. Oke, kalau Mbak Arlif kira-kira punya nggak cerita menarik tentang good practice ini? Mungkin yang lebih spesifik di level daerah ya. Mungkin masyarakat ingin dengar. Iya nih Mbak Dia, karena saya
pernah tinggal di Jakarta, jadi contoh lain good practice itu adalah aplikasi Jaki atau Jakarta Kini yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, lewat aplikasi ini, warga-warga Jakarta nih bisa melaporkan masalah di sekitar mereka. Misalnya ada sampah menumpuk, kemudian ada jalan berlubang atau lampu jalan mati. Jadi laporannya itu langsung masuk ke dinas terkait, sehingga bisa dipantau progres tindak lanjutnya. Nah, selain itu, aplikasi Jaki ini juga menyediakan informasi layanan publik mulai dari transportasi, kesehatan, terus juga ada perizinan juga, gitu. Wah, ini nice info banget nih buat warga DKI Jakarta. Nah, oke, semua contoh tadi itu kita dengar untuk menunjukkan bahwasanya smart governance itu bisa benar-benar dirasakan manfaatnya kalau dijalankan dengan serius, ya kan? Nah, tapi tentu saja nih, perjalanan smart governance ini nggak selalu mulus ya, ada juga bad practice-nya ya, yang masih sering kita temui. Supaya seimbang, sekarang kita coba bahas beberapa contoh bad practice. Mbak Arin, kira-kira dari tadi contohnya ada nggak sih bad-badnya gitu? Ada dong. Nah, EWS ini tuh dia bisa muncul jika informasi itu terlambat disampaikan. Jadi masyarakat mungkin tidak paham cara merespon terkait peringatan dan sistem ini yang hanya mengandalkan teknologi tanpa jalur cadangan. Selain itu, kurangnya pemeliharaan sensor serta lemahnya koordinasi antar instansi sering membuat peringatan dini ini kurang efektif dan menurunkan kepercayaan publik. Oh, jadi sistem tuh bisa sangat sia-sia ya kalau komunikasinya itu kurang gitu kan ya. Kalau dari Mas Ian ada nggak contoh lain bad practice yang bisa kita pelajarin? Kalau dari BMKG yang disayangkan itu, mereka memiliki aplikasi yang terlalu banyak untuk satu tujuan yang sama. Saya yakin masyarakat itu familiar dengan aplikasi info BMKG. Namun ternyata ada loh aplikasi-aplikasi lain, contohnya Sidarma, yang juga menyajikan informasi cuaca. Kemudian aplikasi untuk internal pegawai, ada bermacam-macam juga tuh. Untuk urusan absensi ada sendiri, untuk urusan pengajuan cuti ada sendiri, dan seterusnya. Hal yang seperti ini kan jelas membingungkan. Nah, setuju Mas. Ini saya malah baru dengar nih beberapa aplikasi seperti si Dharma. Nanti kita pelajarin lagi. Tapi kita beralih ke Mbak Arlif. Kira-kira ada nggak Mbak contoh yang bad practice yang Mbak Arlif pernah amati? Aduh, kalau saya tuh paling sebel sama yang namanya pungli. Jadi masih ada aja oknum ASN yang minta biaya tambahan supaya urusan warga ini bisa dipercepat. Nah, ini kan jadinya merugikan masyarakat dan juga mencederai citra instansi kan? Benar-benar pasti semua di sini setuju banget kalau pungli itu sangat bad sekali ya. Nah, dari Mas Dani, kira-kira ada nggak yang bisa ditambahkan dengan contoh skala yang lebih besar? Coba Mas. Oh, ada Mbak. Ya, dari Kominfo tuh pasti ada bad practice yang diterapkan ialah kasus korupsi mega proyek BTS 4G ya, yang dikelola oleh Bakti Kominfo adalah contoh yang nyata. Proyek yang menyediakan akses internet di daerah 3T ini diwarnai oleh korupsi masif yang melibatkan pejabat tinggi di kementeriannya, termasuk mantan Kominfo Pak Joni G. Plate. Oke, kalau kita tarik kesimpulan nih, bad practice ini bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa secanggih apapun sistemnya, tapi tanpa integritas dan koordinasi yang kuat, smart governance tidak akan terwujud. Justru perilaku menyimpang atau manajemen yang tidak rapi bisa jadi penghambat utama. Oke, sekarang kita sudah dengar nih contoh bad practice tadi, tapi tentu aja kita ingin tahu solusi atau strategi apa yang bisa kita jalankan supaya praktek-praktek buruk tadi itu bisa dicegah. Mungkin dari kasusnya Mbak Arin dulu. Oke, terkait solusi ya, yang terkait bad praktik EWS ini adalah dengan mempercepat distribusi informasi jalur cadangan, jadi melalui edukasi serta simulasi rutin. Kemudian juga menjaga pemeliharaan perangkat, memperkuat koordinasi lintas lembaga, dan menerapkan transparansi serta evaluasi pasca bencana untuk meningkatkan kepercayaan publik. Menarik, menarik. Jadi kuncinya bukan hanya teknologi, tapi juga edukasi ke masyarakat. Nah, masih seputar instansi, Mas Ian. Bagaimana menurut Mas Ian tambahan strategi apa yang diperlukan menghadapi isu tadi? Kalau solusi di BMKG ya, itu ada baiknya jika dilakukan pengintegrasian aplikasi-aplikasi tersebut, sehingga dapat melalui satu pintu. Nah, info terakhir nih saya dengar untuk aplikasi internal pegawai telah dimulai proses pengintegrasian menjadi eBMKG. Nah, ini semoga aplikasi untuk publik juga menjadi satu pintu juga ya melalui aplikasi info BMKG.
Dalam prosesnya, jangan lupa kolaborasi lintas instansi. Itu sekarang smart governance hanya bisa terwujud kalau semua pihak itu bersinergi, gitu. Setuju banget Mas Ian. Setuju. Nah, kalau dari pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik menyimpang ini, Mbak Arlif, apa yang langkah yang bisa kita lakukan? Nah, menurut saya untuk mencegah praktik-praktik buruk seperti pungli, harus ada peningkatan pengawasan yang diperketat. Nah, jadi sanksi yang tegas juga harus diterapkan tanpa adanya kompromi tentu saja. Nah, sistem pelaporan pelanggaran juga harus diperbaiki agar lebih transparan dan memberikan perlindungan kepada si pelapornya itu tadi. Iya, betul-betul. Apa-apa kalau ada sanksinya pasti baik. Hmm. Mereka pasti akan jerak ya. Kalau Bang Dani, dari isu Bang Dani tadi, apa strategi yang bisa diterapkan? Solusi dan strategi ada beberapa untuk mencegah bad practice ya. Dari Kominfo, yaitu terapkan transparansi pada proyek strategis. Buka data proyek setiap kegiatan, dipublikasikan semua detail proyek, yaitu lihat dari anggaran, pemenang tender, spesifikasi teknis, progres pembangunan, di portal data yang mudah diakses publik, jadi publik bisa tahu. Baru melibatkan pengawasan eksternal seperti KPK, BPKP, LKPP, dan masyarakat sipil tersebut di sekitar situ. Dan yang terakhir, mengimplementasikan sistem anti korupsi yang kuat di dalam dirinya. Oke, terima kasih Mas Dani. Jadi dari semua solusi ini kita bisa simpulkan ya teman-teman, kalau mencegah bad practice itu butuh kombinasi antara teknologi, koordinasi antar lembaga, pengawasan yang kuat, dan juga tentunya butuh prinsip hukum yang jelas. Dengan begitu smart governance bisa benar-benar kokoh. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini nih, saya ingin dengar refleksi singkat dari teman-teman. Cukup satu kalimat aja, kira-kira apa hal yang paling penting yang teman-teman petik dari diskusi hari ini? Dari Mbak Arlif ya. Ya, Mbak Diah, kalau buat saya kunci dari percepatan smart governance itu adalah inovasi digital. Oh, Mbak Arin, silakan. Publik digital ini sejalan dengan prinsip smart governance, yaitu menekankan terkait efisiensi, kolaborasi, dan kesiapsiagaan untuk melindungi masyarakat. Keren. Mas Dani, mau nggak ditambahkan? Kalau dari saya sih pantun sih ya. Ikan lele makan kabel. Perlu menerapkan, Cakep. Cakep. perlu menerapkan nilai akuntabel. Asik. Lanjut Mas Ian untuk penutupnya. Hmm. Etika adalah fondasi. Tanpa etika, semua sistem bisa rusak. Mantap, kita citasi menjadi Ian 2025. Oke teman-teman semuanya luar biasa ya. Terima kasih para narasumber. Jadi jelas bahwa smart governance itu bukan hanya soal teknologi, tetapi juga etika, akuntabilitas, inovasi, dan kerjasama. Semoga diskusi ini bisa jadi pengingat sekaligus motivasi buat kita agar terus memperbaiki pelayanan publik sebagai ASN. Terima kasih buat narasumber, terima kasih juga untuk semua pendengar yang sudah menyimak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih ya.